Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para kiai, para ulama, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Furqan beserta pengurus-pengurus yang lainnya, serta jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di masjid ini, di rumah Allah ini, dalam keadaan Syiam Ramadan. Semoga saja niat kita, doa kita, seluruh amalan ibadah dan amalan soleh kita di bulan Ramadan ini Allah terima dan kelak Allah balas dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan bagi kita semuanya. Teladan dari seluruh aspek kehidupannya. Baik itu di dalam rumah tangganya, di dalam kemasyarakatannya, di dalam memimpinnya, bahkan di dalam hubungannya antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Semoga saja Allah berikan bimbingan kepada kita semuanya agar kita dapat meneladani beliau sehingga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Tema tentang kita adalah tentang zakat. Zakat itu adalah harta. Harta itu adalah titipan dari Allah. Betul ya? Harta itu titipan dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu punya harta? Ada ya? Titipan bukan? Titipan, iya. Kalau harta itu hilang, ibu, bapak sedih enggak? Ketika diawali titipan dulu bingung ya. Nah, sedih ya, wajar sedih. Saya juga kalau kehilangan harta sedih sama. Iya. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya motor tahu-tahu hilang, sedih kan? Sedih. Kalau yang kehilangan orang lain ya, karena tidak merasa memiliki, jadi kurang sedih atau tidak sedih. Tapi ketika merasa memiliki pasti sedih, gitu kan? Lah ketika memilikinya, merasa memilikinya berlebihan, seolah-olah harta itu adalah tulang punggungnya, seolah-olah harta itu adalah sumber kehidupannya satu-satunya, seolah-olah harta itu tidak akan ada habisnya, seolah-olah dengan harta itu kita akan hidup selama-lamanya, maka kita pasti menjadi orang yang sangat pelit, orang yang sangat tidak peduli kepada yang lain dengan hartanya. Itu sifat manusia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat kalau. Nah, kalau orang sana kalau, ya kan?
ketika ditimpa keburukan keluh kesah, ya kan? Nah, kok tahu-tahu pekerjaannya sepi, itu se-RT tahu semuanya. Aduh, saya se-RW tahu di mana cerita tentang sepinya penghasilan atau pekerjaan, ya kan? Tapi ketika wa idza massahul khairu manu'a, ketika ditimpa baik, hartanya banyak, pelit dia, pura-pura nggak ngerti, cuek aja. Nah, ini sehingga apa? Sedekahnya nggak ada, hibahnya nggak ada, bener ya? Iya kan? Wah, mondar mandir isinya GrabFood terus, datang lagi GrabFood, datang lagi Shopee Food, makanan terus datang terus tuh. Nah, tapi nggak peduli dengan tetangganya, tetangganya kelaparan, tetangganya ini, teman-temannya ini nggak peduli. Nah, oleh karena itu, karena sifat manusia yang semacam itu harus ada kewajiban. Ini kalau nggak diwajibin, nih bakalan pelit terus, tinggal kan begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mewajibkan 2,5%. Begitu. Kalau nggak begitu pelit banget. Kadang-kadang begitu saja nggak keluar, ya kan? Karena pelit. Manu'a, ketika diberikan kebaikan harta, dia pelit. Karena memang yang namanya harta itu adalah ujian. Dengan harta itu apakah dapat mengantarkan ke surga apa tidak? Itu ujian. Gitu. Makanya di dalam surat At-Taubah, ya kan, ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Bahasanya di dalam Al-Quran itu, karena melihat orang itu kalau punya harta pelit, meskipun banyak kayak apa, maka bahasa di Al-Qurannya itu adalah khudz, ambillah, hai Muhammad. Kalau nggak diambil, nggak dikeluarin. Kalau nggak, bukan diminta. Kalau diminta kan bisa ngasih, bisa nggak diambil, ya kan? Oh, si A hartanya sekian, kamu 2,5%. Aslinya begitu. Maka zaman Rasulullah itu diambil pendataan kekayaan. Sekarang yang didata kekayaan kan cuma DPR sama pejabat-pejabat pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tetapi yang di masyarakat, yang punya toko 5, yang punya mobilnya banyak, minimal 1, nggak terdata. Kalaupun kena PPh 21, laporannya nggak sempurna. Kan begitu kan? Dihitung hartanya, bilangnya mobil cuma 1, gitu kan? Gajinya 25 juta, bilangnya 10 juta, kan begitu, nggak lengkap. Sehingga datanya nggak pas. Gitu. Makanya dilihat surat At-Taubah ayat 103. Bahasanya di sana adalah khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah, Waalaikumsalam, dari harta mereka, harta-harta orang kaya itu, shadaqah adalah zakat. Tujuannya apa zakat itu, bapak-bapak, ibu-ibu? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu tujuannya zakat itu sebenarnya begitu. Kita harusnya senang.
Apa itu tutahhiruhum? Membersihkan harta. Ya kan? Membersihkan harta kita. Karena di situ ada hak orang lain. Wa tuzakkihim biha. Setelah membersihkan maka mensucikan. Dengan zakat itu sucilah harta itu sehingga berkembang. Jadi dengan zakat itu bukannya semakin berkurang, makin habis, tidak. Justru semakin berkembang, tumbuh dan berkembang. Al-insya wan numyu, yaitu tumbuh dan berkembang. Gitu. An-numu wal insya, itu tumbuh dan berkembang. Itu dengan wasalli alaihim. Kalau diberi zakat maka mendoakan. Bayangkan, lagi orang butuh diberi, kita didoakan oleh orang yang sedang bebat. Itu mustajab doanya. Karena doa itu sakanlau, bisa menenteramkan. Jadi akhirnya yang kaya itu memberi, ya kan? Yang menerima itu mendoakan. Gitu kan? Subhanallah. Gitu. Nah itulah zakat intinya. Maka diambil bukan dikeluarkan, aslinya begitu. Nah, oleh karena itu definisi zakat itu makanya ada yang sifatnya bahasanya itu mengambil. Tapi tidak lupa juga mengeluarkan, karena kan diambil berarti kan dikeluarkan. Mengambil atau mengeluarkan harta tertentu, gitu kan? Mengambil atau mengeluarkan, ikhrajul mali, ya kan? Mengeluarkan harta dari siapa? Dari orang yang sudah atau muzaki, orang berhak mengeluarkan zakat, daripada orang yang menerima zakat atau mustahiquz zakah dengan sifat-sifat harta tertentu dalam waktu tertentu. Tidak sembarangan. Karena kalau tiap bulan suruh begitu kan repot. Setahun sekali saja kadang-kadang nggak dikeluarkan. Bener nggak Pak? Punya duit nih 100 juta. Kayaknya mau Ramadan nih udah waktunya beliin mobil akhirnya saya kan beli mobil nggak belum ada 1 tahun, berarti nggak kewajiban mengeluarkan, bahasanya begitu. Punya duit 1 miliar langsung beliin tanah, kan saya nggak kewajiban zakat. Harta saya belum ada setahun. Nah, itu namanya rekayasa. Iya, secara fikih boleh, tapi dalam hati Allah mencatat. Gitu. Ya. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, zakat itulah karena harta tertentu, waktu tertentu, dari siapanya tertentu kepada siapanya tertentu, waktunya tertentu, maka itu oleh para ulama menjadi kajian khusus, namanya babuz zakah, bab zakat. Lah zakat itu ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Sebenarnya dalam bahasa Arab tidak dikenal zakat fitrah, adalah zakatul fitri, bukan zakatul fitroti, bukan ya. Zakatul fitri yaitu zakat yang dikeluarkan pada akhir Ramadan. Ya kan? Zakat yang dikeluarkan pada akhir Ramadan sampai sebelum imam berdiri.
Gitu kan? Tadi paginya sudah dikeluarkan itu. Berupa apa? Makanan pokok. Gitu kan? Kalau di Indonesia hitungannya 2,7 kilo lah atau 3 liter. 1 liter itu 8 on kan? 8 kali 3 berarti 2,7 kilo gitu. Dikeluarkan zakatul fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Itu zakat fitrah itu diberikan sebagai tuhratan lis-shaim, membersihkan bagi orang yang sedang berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, dan makanan bagi orang-orang miskin. Itu. Jadi tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwasanya itu pembersih. Maka semua orang yang muslim, baik itu yang merdeka ataupun budak, kecil ataupun dewasa, semuanya itu harus mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri, gitu kan? Karena artinya tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin, maka fitri itu artinya 2. Fitri itu artinya sebagaimana ciptaan Allah, maka suci, gitu kan? Mensucikan jiwa. Jadi fitri itu mensucikan jiwa. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah itu tidak bisa dirubah-rubah. Kesucian jiwa, bahwasanya setiap manusia itu bertuhan hanya kepada Allah. La tabdila li khalqillah, tidak bisa dirubah. Kalau bilang ada orang enggak bertuhan, bohong. Hatinya tetap bertuhan, karena itu adalah ciptaan manusia, ciptaan Allah kepada manusia. Ketika dia tenggelam mesti minta tolong siapa? Berarti sesuatu yang ada, sesuatu yang enggak ada. Berarti minta tolong pada sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi sebenarnya ada. Fir'aun saja yang tadinya mengaku Tuhan saja, ketika tenggelam baru mengatakan amantu bi rabbi Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Disumbat enggak sempatnya, udah ditenggorokan, kematian sudah ditenggorokan kok udah mau bertaubat, nggak bisa gitu. Itu subhanallah. Makanya zakat fitrah itu suci, artinya fitr itu jadi sesuatu untuk mensucikan. Fitr artinya juga sarapan, ya kan? Bahasa Arabnya sarapan apa? Futur. Asal katanya sama, futur. Lama tidak makan pertama itu namanya futur. Dari sahur kan nggak makan sama sekali, sampai ketemu maghrib baru makan, namanya iftar. Kalau pagi namanya futur, kalau sore namanya iftar. Benar kan? Jadi sarapan tapi yang sore hari. Kalau pagi namanya futur, kalau sore namanya iftar. Gitu. Jadi itu zakat fitrah itu zakat untuk sarapan besok bagi orang yang miskin. Futur. Begitu. Nah, ini fitrah. Zakatul fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Kasihin itu.
Sekarang Indonesia kreatif. Setiap masjid memberikan pelayanan menerima dan menyalurkan gitu. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Seyogyanya zakat fitrah itu keluar semua. Seyogyanya. Kadang-kadang kan dibagi ke amil ya. Ada enggak kalau di sini? Ya, lebih baik itu dikeluarkan semua. Karena zakat fitrah itu adalah zakat untuk lil masakin. Tapi kalau zakat malnya atau infak atau sodakoh terserah. Yang penting 8 asnaf itu. Ini nanti bahasanya. Jadi maka dibedakan mana zakat fitrah, mana sodakoh, zakat mal dan lain sebagainya. Itu lebih baik semacam itu. Itu namanya zakatul fitr untuk sarapan orang yang miskin. Tetapi nyari orang miskin sekarang susah. Benar nggak Pak? Bu, ada nggak? Kalau sesuai dengan fikih lama, namanya fakir miskin itu yang hanya hidup untuk sepertiga hari saja. Jadi hartanya cuma buat makan. Hartanya cuma buat makan, sarapan saja. Siangnya nggak ada, sorenya nggak ada. Kira-kira hari ini ada yang begitu apa enggak? Enggak, susah nyarinya. Di rumahnya itu ada LED, motornya minimal 2, ada wifi-nya, iya kan? Anak-anak yatim sekarang pakainya handphone Pak. Bener ya? Janda-janda sekarang, wah itu pakainya Androidnya lancar banget, wow, udah kayak lancar banget. Iya. Ya maka itu perlu pembahasan. Siapakah orang yang berhak menerima itu? Kalau bisa cari tuh yang mana. Ntar diprotes sama tetangga. Iya, diprotes. Lah, maka orang yang tidak mampu itu yang penghasilannya kurang dari UMK, kan gitu, UMR. Udah gitu aja, jadi kan gampang, jadi nggak susah-susah nyarinya. Kalau miskin fakir itu orang yang hanya seperti miskin, nggak ada kehidupan sama sekali, bingung dia mau nyari makan. Susah sekarang. Pemulung saja meskipun pakai kardus saja ada tipinya Pak sekarang. Pakai HP. Iya. Yang manusia gerobak saja begitu, lagi nelponin yang di sana, lo gimana kabar begitu. Gitu. Nah ini itu zakatul fitr ya. Jadi seyogyanya itu dicoba untuk bagaimana dikeluarkan semuanya untuk. Kalau ternyata di dalam pengurus pengelolanya itu ada yang fakir miskin yang penghasilannya kurang dari UMR, jadi kasih. Tapi atas nama bukan atas nama pengelola. Gitu. Itu beda. Enggak usah iri-irian, dia dikasih, enggak, saya enggak dikasih. Ya udah miskin dulu. Enggak mau. Disuruh miskin dulu enggak mau, tapi giliran pembagian minta gitu kan. Gitu. Itu zakatul fitr gitu. Yang kedua itu adalah zakatul mal. Kalau tadi zakatul fitr biasanya di sini sudah mulai menerima kadang-kadang ya. Sudah menerima. Lah, masih lagi zakat fitr. Zakat fitrah itu adalah berupa makanan pokok. Gitu kan? Kalau di sini berarti beras. Ya kan? Kalau di Mekah berarti kurma atau asyair, gandum. Tergantung dari daerahnya masing-masing. Ada kalau daerah, tapi sudah nggak ada sekarang ya. Semuanya beras di Indonesia mah udah nggak ada, gaplek udah nggak ada. Kemudian kalau di sana agar itu sagu sudah nggak ada. Sudah nggak ada, jagung juga sudah nggak ada. Karena semenjak adanya swasembada pangan, maka di Indonesia semuanya kalau nggak salah sudah makan
Ya nasi. Makannya beras. Aduh. Kalau makan beras Pak, ayam sama burung dara. Kalau makanan pokok ya, kalau makan ya, harus jadi nasi dulu atau lontong. Ya, itu. Ya, tapi bagaimana sekarang dengan uang? Kan begitu ya. Nah, kalau 3 madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal itu mewajibkan pakai makanan pokok, tidak pakai uang. Tapi Imam Abu Hanifah memperbolehkan pakai uang. Ini madzhabul arba'ah, semuanya adalah ahlus sunnah. Tetapi di Indonesia karena mayoritas mazhabnya adalah Asy-Syafi'iyah, maka kalau bisa dalam bentuk beras. Kalaupun tidak, ngikutin yang Imam Abu Hanifah. Ya kan? Akhirnya gimana caranya supaya enggak berat bagi pengelola? Kalau semuanya ada 1000 jiwa kali kapan 3 kilo lah gitu kan. Wah, udah ini masjid penuh, ngirimnya bagaimana kan begitu. Akhirnya ada tadi rekayasa fikih namanya hailah. Hailah itu pengelola menjual beras. Begitu. Nah, dengan berbagai macam harga. Nanti baru diuangkan kan begitu. Nah, mau beras yang berapa harganya? Ini ya beli ya, udah kan begitu. Saya terima. Nah, itu kalau di sini pakai uang atau pakai beras? Dua-duanya ya. Ya, kalau Abu Hanifah boleh nggak masalah. Sekarang ada tambahnya minyak. Iya, kalau beras doang nggak ada gasnya bingung ya. Iya. Karena Imam Abu Hanifah itu melihat dari sisi kemanfaatan. Apalagi kondisi sekarang tidak ada orang yang di rumah itu tidak ada berasnya. Pasti ada beras, tapi kebutuhan yang lain, bukan keperluan, kebutuhan yang lain seperti gas, minyak dan lain sebagainya itu kan harus dipenuhi juga dalam rangka memasak nasi itu, gitu kan? Masak nasi perlu gas, gitu kan? Perlu minyak, perlu yang lainnya, gitu. Wallahu alam. Itu sebagian kalau melihat dari 4 fikih itu, 3 makanan pokok, 1 memperbolehkan dengan uang. Itu zakat fitrah sudah. Ada yang ditanyakan, apa langsung terusnya jam berapa ini Pak? Sampai jam 7. Ntar ada sarapan nasi uduk. Setengah, ini jam berapa ini? Itu kok jam 11. Ya. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Harta benda itu namanya zakat mal. Zakat mal itu sebenarnya banyak. Ya kan? Ada yang namanya emas, perak, ya kan? Perniagaan, pertambangan, pertanian, harta temuan, itu semuanya, peternakan, itu semuanya harus dizakati. Tapi di sini kan pertanian kayaknya sudah enggak ya Pak ya? Pertanian enggak. Peternakan kayaknya enggak ada yang punya onta. Onta. Rata-rata di sini adalah perniagaan, barangkali ada emas. Nah, ini yang perlu dibahas. Ya kan? Harta perniagaan yaitu harta perdagangan. Ya kan? Perdagangan. Lah, harta ini perdagangan emas gitu kan? Atau sekarang namanya Yusuf Qaradawi menambahi lagi adalah harta profesi, penghasilan para profesi-profesi
yang hartanya itu banyak, itu terkena zakat. Zakatnya berapa? Nilainya itu ada dua macam cara menilainya. Yang pertama itu jumlahnya. Jumlahnya itu ada yang mengatakan 83 gram emas senilai itu. Ada yang mengatakan 85 gram emas. Ada yang mengatakan 93 gram emas. Kita ngambil yang tengah, 85, katakan gitu ya, biar enak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya harta dengan nilai 85 gram dalam waktu, gitu kan, haul namanya. Kalau tadi nisab ukurannya adalah senilai 85 gram, yang kemudian waktunya sudah 1 tahun. Bapak-bapak mulai berdagang Ramadan. Nanti pas Ramadan lagi, gitu kan, harta itu kok jumlahnya itu 85 gram emas nilainya, maka sudah terkena kewajiban zakat. 85 gram. Kalau sekarang itu emas 1 gram berapa ibu? 1 juta. Ya, 1 juta yang antam, yang murni ya, yang 24 karat. Katakanlah 1 juta. Kalau 1 juta berarti kali 85. Berarti 85 juta. Kalau kita dalam berniaga atau kita punya emas simpanan itu senilai 85 juta, maka sudah kena kewajiban mengeluarkan zakat. Kalau enggak mau dikeluar berarti diambil. Milih mana? Diambil oleh Allah atau mau dikeluarin? Kalau diambil oleh Allah bisa jadi lebih. Tahu-tahu hilang, kan susah. Itu. Lah ini harus. Berapa jumlahnya? 1/40 atau 2,5%. Kan sama. 1/40 itu 2,5%. Sebagaimana kambing, 40 ekor 1 kambing. Sama dengan 2,5%. Begitu. Jadi 1/40 atau 2,5% dikeluarkan itu. Kalau bapak-bapak punya penghasilan, profesi, kerja, gajinya 15 juta, gitu kan? Untuk hidup sebulan itu 5 juta, masih sisa 10 juta. 10 juta kali 12, 120 juta, berarti sudah terkena kewajiban zakat. Ada yang menghitungnya pokoknya penghasilan bruto semuanya. Gaji 10 juta kali 12 bahkan kali 13 sama THR. Mau THR hitung juga, masa gak dihitung? Ya, berarti 130 juta. 130 juta diambil 2,5%. Gitu Pak, sekitar 3 jutaan lah, 3 juta atau 3,5 juta. Itu sedikit Pak. Makanya kalau orang mengeluarkan zakat, jangan melihat yang dikeluarkan, pasti sayang. Melihatnya adalah yang tersisa. Jadi kalau Bapak ngeluarin duit, jangan melihat yang dikeluarkan, pasti sayang. Tapi ngelihat yang di tabungan. Tabungannya 10 juta ngeluarin 200.000 kok sayang. Kan begitu. Oh masih ada 10 juta. Gitu. Mungkin kalau duitnya 100 juta cuman 2,5 juta enteng. Gitu kan? Tapi kalau sudah 1 miliar 25 juta. Wah Nmax ini kayaknya nih. Mikir Pak. Bisa untuk DP mobil ini. Itu namanya pelit. 2,5%. Gitu. Jadi 2,5% itu bukan orang dermawan Pak. Kalau bapak-bapak punya 100 juta duit, ya kan, kok dikeluarkan 2,5 juta, bukan orang dermawan. Itu mah orang dipaksa sama Allah untuk ngeluarin. Kalau pingin jadi orang dermawan lebih dari itu.
Itu batas minimal. Karena susah ngeluarin udah 2,5%. Begitu. Lah ini. Apalagi daerah Rawas Semut sini kontrakan banyak banget, Pak. Iya kan? Ada yang punya 10 pintu, ada yang 20 pintu. Satu pintunya 800.000 kali 10 berarti berapa itu? Banyak dong pokoknya. Iya, itu dikeluarkan itu. Belum gajinya, itu baru dari kontrakannya aja. Makanya harus dikeluarkan supaya menjadi suci sehingga menjadi berkembang. Kalau sayang ngeluarin tiap tahun karena kelihatan gede, bulanan keluarin. Tapi sudah diperkirakan. Ini saya punya 20 pintu. 20 pintu kali 808 kali 2. 16 juta. Ya sudah. 16 juta 2,5%-nya berapa? Terus gitu. Pas selesai 1 tahun kelar. Enggak terasa. Tapi kalau 160 juta ditambah 32 berarti 200 juta, Pak. 205 juta mikir kalau udah kepake kesono terakhir pas mau lebaran harus beli baju, harus ngecat rumah, beli mebel, tahu-tahu suruh ngeluarin 5 juta. Mikir dia. Sayang. Begitu. Kalau kira-kira berat bulanan. Nah, nyicil namanya diangsur. Tapi penghasilannya sudah jelas. Ya kan? Itu baru dari kontrakannya saja itu, Pak. Belum dari yang lain. Gitu. Ibu-ibu yang biasa punya emas di rumah. Kalau yang 85 gram di rumah disimpan ada 85 gram harus dizakatin. Kecuali dipakai. Punya emas 5 kilo asal dipakai enggak bakalan dizakatin. Iya. Kalau orang Jawa emas semua gede-gede lah, ada 80 kilo. Gitu. Iya. Jadi ibu-ibu kalau kepingin nggak zakat dizakatin itu emas, iya dipakai aja. Iya. Ada yang di kaki, ada yang di tangan, ada di ini, ada anting sekilo begitu nggak mau. Insya Allah aman, nggak kena zakat itu karena dipergunakan. Tahu-tahu diambil orang gitu kan. Gitu. Jadi zakat itu adalah batas minimal orang untuk ya kan mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat bahwasanya sifat manusia itu yang wa idza massahul khairu manu'a. Ketika diberikan kelebihan harta, kebaikan banyak harta, itu pelit. Pegang. Ya kan? Punya saya, punya kamu, punya saya. Udah. Itu udah paling berat itu udah. Jadi maunya nerima terus ngeluarin nggak mau, gitu kan? Itu bahaya, Pak. Sebagai contoh begini saja, Bapak makan terus tapi nggak keluar BAB, coba kayak apa? Kalaupun keluarnya atau keluarnya dikit, jadinya lemak semuanya, kolesterol, asam urat, macam-macam itu. Harta juga begitu. Harta juga begitu. Ya kan, nyari terus pagi siang sore malam nyari terus, tapi pelit ngeluarin, itu jadi kolesterol, Pak. Ngarepin BLT lagi. Habis itu ngarepin BLT lagi. Allah karim. Iya, Pak. Gitu. Bapak-bapak saja nih, contoh ibu-ibu nih. Itu kalau masaknya enak terus di rumah, masak enak terus cumi, apalagi daging terus gitu kan di tempat cucian kan disiram terus, itu lama-lama peralonnya kolesterolan itu kalau disodok keluar putih-putihnya itu kolesterol itu. Lah iya, itu gara-gara enak terus tapi nggak ngasih tetangga. Biasanya kayak bro itu. Iya. Jadi gitu, Pak ya. Jadi zakat itu
apa namanya? Itu semacam itu. Belum lagi bahas sedekah. Jadi kalau zakat itu karena batas minimal, yang zakat mal 2,5% itu, kalau bisa ditambah dengan sedekah, infak, hibah, itu karena akan menjalin rasa kasih sayang dan persaudaraan antar sesama. Gitu. Kalau sedekah itu terserah bentuknya, dan infak bisa singkong, bisa durian montong. Itu terserah, bebas, gitu. Lah manfaat sedekah itu besar sekali, gitu kan? Persaudaranya jadi ketat. Bapak ngasih, ya kan? Pak Abdurrahman ngasih duit 5.000, malu Pak, nggak enak. Tetapi coba kalau singkong rebus cuman sekilo 8.000 dianterin kan seneng, beda, betul. Pas Pak Abdurrahman itu lagi bikin sate, ada 50 tusuk, anterin balikannya 20 tusuk, kan lebih bagus. Singkong jadi sate. Jadi keakraban. Makanya Rasulullah SAW itu kalau memasak, menyarankan kalau memasak marokoh, makanan yang berkuah dibanyakin sehingga dibagilah, bukan dibagi kuahnya, dibagi tetangga. Dibanyakin kuahnya, bagi kuahnya lah, marah. Isinya juga dibagi, gitu kan? Gitu. Jadi subhanallah. Jadi jangan sampai kalau sudah sisa baru dikasih tetangga. Itu yang namanya brownies di kulkas itu sampai 5 hari. Udah nggak doyan, nak nggak doyan, ya udah kasih tetangga. Lah kan kasihan. Iya. Jadi begitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, setelah zakat mal, tentu ada yang namanya orang yang mengeluarkan zakat, namanya muzaki. Yang mengeluarkan zakat namanya muzaki, yang menerima namanya mustahiquz zakah, yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf. Ya, ada 8 asnaf. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca di surat At-Taubah ayat yang ke-60. Ya kan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin sampai selanjutnya. Itu yang berhak menerima zakat mal. Ada yang namanya fakir, ada yang namanya miskin, ada yang namanya amil, ada yang namanya mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Mu'allafah itu yang dilembutkan oleh Allah hatinya untuk tertarik terhadap Islam. Itu dikasih. Wal gharimin, orang yang banyak utang. Punya mobil 10, ya kan, tapi hutangnya 1 triliun. Gitu kan, dizakatin enggak gitu kan. Lah salahnya sendiri, itu utang banyak-banyak gitu. Iya. Maksudnya ya zakat utang itu karena untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai punya duit 1 miliar, pas mau Ramadan sudah mau hitungan 1 tahun, langsung hutang untuk beli tanah harganya 5 miliar. Lah udah, nggak jadi lagi zakat gitu kan. Itu nggak bener namanya. Nah, itu namanya nggak bener gitu kan. Jadi itu namanya rekayasa. Rekayasa itu nggak masuk neraka Pak. Cuman dia seperti ikan di atas genteng, taruh di gentengnya, tapi bawahnya dibakar gitu kan. Ya panas juga. Kalau ditanya masuk neraka, enggak masuk neraka. Kamu dimasukin ke tongnya yang dimasukin ke neraka gitu kan. Panas gitu kan. Begitu. Terus kemudian warfir riqab, dan orang-orang yang budak. Nggak ada budak lah sekarang, ya kan? Pembantu bukan budak, ya kan? Budak. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, ya kan? Sekarang ada yang menyatakan guru-guru ngaji, wallahu alam. Tapi sabilillah di situ adalah orang yang bepergian dalam berperang.
Wabnis sabil, orang yang musafir, bepergian, kekurangan harta itu juga diberikan zakat. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati kita semuanya agar tidak menjadi manusia yang hanya mengeluarkan zakat saja, tetapi juga harus bersedekah juga lebih dari itu, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Manusia yang paling dermawan itu adalah Rasulullah. Tetapi ketika masuk Ramadan lebih dermawan lagi, karena begitu hebatnya bulan Ramadan, ya kan? Begitu hebatnya bulan Ramadan sehingga Rasulullah itu lebih dermawan, gitu kan? Makanya kedermawanan Rasulullah itu kalau sore hari mesti ngasih buka. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberi buka orang yang pernah berpuasa, maka pahalanya itu seperti orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Maka jangan segan-segan setiap hari itu ngasih berbuka puasa. Entah itu cuman air minum atau kurma 3 kasih. Insya Allah ditambah sate 1 bungkus. Gitu kan. Tambah rokok ya, nggak usah itu aja. Rokok nggak usah ya. Itu subhanallah. Udah lanjut gitu kan. Insya Allah. Makanya sekarang alhamdulillah di Indonesia ada istilah takjil, gitu kan ya. Sebenarnya itu istilah salah lah. Takjil itu artinya menyegerakan. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditanya takjil apa? Makanan berbuka, kan begitu. Iya kan? Mau bikin takjil, mau bagi-bagi takjil lah gitu. Orang Arab bingung apa ini maksudnya. Takjil itu kalau secara bahasa loh Pak ya, tapi sudah menjadi istilah ya nggak apa-apa. Namanya istilah khusus orang Indonesia nggak masalah. Tapi secara bahasa artinya takjil itu menyegerakan. Nah, gitu kan? Karena Rasulullah SAW itu memberikan 2 kesunahan. Kesunahan yang pertama adalah mengakhirkan sahur, gitu kan? Jadi sahur itu ya jam 4-an, jangan jam 2 sahur gitu kan? Nah, jam 4 kan kurang sekitar setengah jam, atau dari imsak sebelum imsak setengah jam sahur. Itu nikmat. Lah, yang kedua ajilu, yaitu menyegerakan berbuka. Lah ajilu itu kalau masdarnya, jerennya, kata bendanya namanya takjil. Menyegerakan berbuka itu namanya takjilul fitri, takjilul iftar, itu menyegerakan berbuka. Tapi karena masuk di Indonesia itu yang namanya takjil itu kurma sama air putih. Hanya di Indonesia ada gorengan, ada kolak gitu kan. Itulah yang namanya makanan takjil gitu. Nggak apa-apa udah jadi istilah Indonesia. Begitupun istilah imsak Pak. Imsak itu sudah istilah Indonesia, nggak usah ditarik ke Arab lagi. Bahwasanya imsak itu adalah 10 menit sebelum subuh, adzan subuh, udah kelar. Mengapa kok ada imsak? Karena para ulama dulu itu mengambil dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah itu menghentikan, mengurangi atau makan ringan-ringan itu sebelum subuh itu sekitar 50 ayat membacanya. Lah 50 ayat membaca itu sekitar 10 menit gitu. Maka 10 menit itu sudah dihentikan. Kalaupun bisa hanya minum saja supaya, lah kalau pokoknya batasnya adalah subuh gitu kan, azan. Lah kalau pas azan makannya telur asin gimana coba? Allahu Akbar, Allah mana nih? Ditelan batal, dikeluarin mubazir, lah kan susah. Nah sekarang itu kan ramai Pak, dibahas-bahas begitu. Ya sudah, itu sudah menjadi kesepakatan orang Indonesia. Imsak itu adalah 10 menit sebelum adzan. Tetapi bukan berarti tidak boleh minum, silahkan. Tetapi jangan sampai pas kita makan berat pas adzan. Waduh. Ya, itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah.
Mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kekurangannya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jamaah sekalian, ada sisi tanya jawab sedikit terkait khusus masalah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah yang sudah disampaikan. Silakan dari Bapak Ibu yang mau mempertanyakan atau mengikuti penjelasan dan pencerahan dipersilakan. Ya, silakan kita sudah ada setelah ini kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz tentang zakat mal. Tentang tabungan haji itu kan setiap daftar itu kan 25 juta. Kalau dalam satu keluarga itu ada 2 atau 3, terus setiap tabung-tabung dan totalnya bisa mencapai nisabnya. Apakah tabungan haji itu juga dikenakan zakat mal yang harus dikeluarkan? Iya. Terima kasih. Jadi dan ada tabungan zakat yang sudah mencapai nisab. Tabungan haji. Belum sempat dibayarkan kepada pembayaran haji. Apa tabungan yang sudah mencapai nisab tadi perlu dikeluarkan atau jangan dijawab dulu kalau satu dulu. Satu lagi. Jadi ada satu pertanyaan tadi. Nisab dalam bentuk tabungan sudah mencapai, tapi bagaimana penghitungan? Selanjutnya silakan. Mohon bertanya Pak Ustaz. Seperti yang disebut oleh Ustaz tadi, bahwasanya ulama mutaakhirin menganjurkan untuk mengeluarkan zakat profesi. Bagaimana pendapat dari Pak Ustaz? Sedangkan zakat profesi itu kan dihitungnya secara hauliyah, setahun sekali, akan tapi katanya bisa dibayar dicicil setiap bulan. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Ya, baik. Nanti akan dijawab 2 pertanyaan. Bagaimana zakat preventif yang perhitungan 1 tahun, tapi bisa dibayar per bulan percepatan. Silakan, Pak Ustaz. Iya. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan tabungan haji? Pokoknya setiap harta yang sudah memenuhi nisab dan haul itu harus dikeluarkan zakatnya. Kalau belum pernah dikeluarkan ya dikeluarkan. Kalau sudah pernah dikeluarkan maka itu tidak diniagakan, maka ya nggak usah. Kan harta perniagaan. Jadi hasil katakanlah punya harta 100 juta untuk tabungan haji. Pertamanya kan hasil dari niaga. Dikeluarkan dulu kalau mau. Kan sudah setahun keluarkan dulu kemudian daftar. Berarti ini sudah bukan menjadi niaga lagi karena sudah ada di dalam, sudah dimasukkan ke dalam porsi setoran haji, gitu kan, sudah dikeluarkan. Jadi tidak setiap tahun dikeluarkan lagi karena itu tidak menjadi harta niaga. Seperti Bapak punya beli rumah, ya kan? Beli rumah itu pertama itu duit itu harus dizakatkan dulu karena duit niaga. Setelah jadi rumah ya nggak usah dizakatin. Setiap tahun rumahnya ditotal zakatin kan enggak? Entar sama-sama susut kalau begitu. Namanya bukan niaga. Kan begitu kan? Yang dihitung itu adalah harta niaga. Gitu kan? Kecuali emas yang mengendap, beda. Gitu kan? Itu yang pertama. Jadi gitu, Pak. Sudah pernah dizakatin apa belum? Nah, kalau belum pernah sekali saja sudah itu sudah. Gitu. Yang kedua zakat profesi. Zakat profesi itu memang diinisiasi oleh Yusuf Qaradawi, namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kepingin lebih mendalami, baca buku atau kitab zakatnya Yusuf Qaradawi khusus segini saya punya, itu diantaranya adalah zakat profesi. Karena begini, zakat profesi itu ada 2 macam.
Ada yang zakat profesi itu pendapatannya sudah pasti setiap bulan. Seperti para pekerja di sebuah perusahaan atau perkantoran. Nah, PNS. Itu namanya profesi yang sudah tetap. Sehingga hauliyahnya sudah ketahuan. Gitu Pak. Jadi itu menurut Yusuf begitu. Karena ini fikihnya fikih kontemporer, belum ada zaman Rasulullah. Gitu kan. Nah, jadi hauliyah itu masa putaran 1 tahunnya itu sudah terlihat jumlahnya. Kalau setiap bulan gajinya itu 10 juta, berarti kan sudah diprediksi 1 tahun itu jumlahnya berapa. Gitu kan? Nah, maka itu bisa diangsur tiap bulan. Gitu. Yang kedua adalah profesi yang tidak tetap. Seperti apa? Psikiater. Gitu kan? Psikiater itu atau lawyer. Sekali sekali ada kasus dapat 1 miliar. Gitu. Maka di sana dibahas juga masalah pertanian. Lah sekarang petani sekarang rugi. Kalau lihat petani coba, ya kan? Fa'tu haqqahu yauma hasadi. Keluarkanlah pada saat panen, gitu kan? Lah Pak, untung juga enggak, gitu kan? Lah itulah para mujtahid itu yang kontemporer berpikir semacam itu. Ya kan? Karena beda pertanian zaman Rasulullah dengan zaman sekarang, gitu. Nah ini adalah ide-ide itu kan, atau gagasan-gagasan yang disampaikan oleh diantaranya adalah Syekh Yusuf Qaradawi, gitu. Yang itu menyebar sekarang bahwasanya profesi memang ada beda pendapat juga yang tidak perlu. Akhirnya yang terjadinya orang kaya raya nggak zakat kan begitu, karena seorang psikiater, lawyer, notaris gitu kan yang pendapatannya kan nggak tetap, tapi sekali hasil besar gitu. Mau saya nggak keluar zakat, padahal yang namanya disyariatkannya sesuatu itu pasti ada landasannya, mengapanya itu ada. Tujuannya adalah harta itu tidak hanya berputar di orang kaya saja, tetapi supaya berputaran itu kepada siapapun manusia yang ada di sekitarnya. Satu itu, yang kedua berbagi. Itu. Tapi wallahu alam, namanya fikih itu al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih itu adalah pemahaman. Yang namanya pemahaman itu pasti ada perbedaan, wajar. Tetapi pemahaman yang muncul istimbatnya dari ulama, bukan dari orang biasa. Hancur kalau dari orang biasa, gitu kan? Dari para ulama-ulama. Jadi biasa perbedaan gitu, Pak ya, Ustaz ya. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas tentang zakat profesi. Selanjutnya kepada ibu-ibu, silakan yang punya emasnya atau mau didekatkan sekarang juga boleh. Silakan ibu. Ibu, ini kalau masalah duit kayaknya ibu susah. Silakan ibu. Cukup jelas ibu? Ada. Kebetulan insyaallah alhamdulillah ada. Mungkin terakhir untuk pertanyaan untuk kami para pengelola zakat supaya tidak salah tentang kaidah-kaidahnya, Bapak mau dijelaskan terkait pembayaran yang dikonversi dengan uang. Bagaimana pengelola itu bukan mensiasati supaya tidak keluar daripada aturan yang ditetapkan. Mekanisme akadnya itu layaknya seperti apa dari mendagri kita terima, kemudian mustahiknya apakah amil ini dipisahkan dulu yang zakat fitrahnya kita bulatkan untuk dibagi secara pure, yang ditetapkan sedekahnya yang dibagi kepada 8 komponen tadi. Demikian Pak Ustaz. Iya. Waduh, ini di mana-mana masjid itu yang berat di sini.
kalau melihat definisi amil itu pengelola zakat, infak, sedekah di masjid itu bukan disebut amil sebenarnya. Kalau mau lihat fikih loh ya. Amil itu adalah sebuah badan ataupun lembaga yang ditunjuk oleh penguasa untuk mengelola zakat. Ya bebas apa saja. Ya kan? Makanya di kitab Ahkamus Sultaniyah itu mengeluarkan zakat itu harus ke Basnas. Wajib, tidak boleh dibagi-bagi. Tetapi itu kan biasa. Yang namanya Ahkamus Sultaniyah itu kan karena bapak-bapak kalau nanya ke Kemenak coba, pasti suruh ke Basnas atau Lasnas yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi itu kan namanya kitabnya kitab pemerintah. Kan begitu. Kitabnya pemerintah pakainya Ahkamus Sultaniyah kan gitu kan. Tetapi yang namanya zaman dahulu itu juga yang namanya mengeluarkan zakat itu bagi orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Udah selesai. Yang kedua, bagaimana sekarang pengelola yang ada di masjid gitu kan. Di mana-mana bapak-bapak, tidak hanya di sini, mungkin di seluruh Indonesia gitu kan. Yang namanya pengelola ZIS yang ada di masjid itu merasa dirinya adalah amil. Betul ya Pak ya? Betul. Lah, bagaimana kondisi semacam ini? Di tempat saya juga begitu Pak. Itu merubah itu susah banget. Ya, merubah itu sama kurban itu susah. Ya kan? Kurban itu sama, merubah susah. Pokoknya habis motong kemudian dimasak, makan dulu. Kalau di sini begitu nggak? Ya sama, itu susah itu, gitu kan? Susah. Makanya disiasatinya kalau kurban, ketika sapi ya dikumpulkan para pekurban sapi, minta tolong nanti ini kita potong, kemudian kita ambil, ya kan? Bukan untuk panitia, pokoknya kita makan kepada warga masyarakat. Pas kebetulan bantu aja di masjid gitu. Ya, bukan untuk upah panitia, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Lah, begitupun dengan zakat. Zakat itu seyogyanya, karena memang merubah budaya itu susah. Kalau memang mau saklek itu kan zakat itu ya dikeluarkan untuk yang berhak. Zakat mal ya untuk 8 asnaf, zakat fitrah itu kalau mau tepat ya untuk fakir miskin saja. Kalau mau tepat. Tapi kalau cumanya susah nyari fakir miskin ya 8 asnaf. Gitu. Nah, dari Imam Syafi'i boleh. Tapi kalau mau melihat dari sisi hadis itu adalah zakatul fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Gitu. Itu saja intinya. Silahkan. Lah nanti berdiskusi dengan para panitia gitu kan. Yang infak sedekah boleh untuk diberikan upah bagi mereka yang jerih payah. Tapi tidak usah mengataskan nama amil atau apa gitu, nanti malah jadi apa? Jadi petugas dalam rangka membantu ya kan menyalurkan zakat para muzaki, itu aja udah. Yang kedua yang menjadi susah lagi kadang-kadang begini. Kan biasanya kadang-kadang ada pembantu, ya kan? Pembantunya sudah pulang kampung, mau dikasih zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu kan harus diterima kepada yang mustahik. Dan terimanya bagaimana caranya? Gitu kan? Kalau di bab fikih itu ada namanya al-wakalah, perwakilan. Nikah aja boleh diwakilin kan gitu kan ya. Maka juragannya itu yang mewakilkan atas nama pembantu yang sudah pulang kampung. Jadi diwakilkan atau ke Pak RT-nya atau siapa yang kalau pakai duit transfer. Tapi kalau pakai beras susah ditransfer. Gitu. Jadi ditransfer boleh gitu. Pembantu sekarang juga punya ATM ya. ATM gitu kan. Jadi gitu Bapak, monggo dirembuk saja yang terbaik seperti apa. Yang jelas di dalam asas-asas Islam itu ada yang namanya
At-tadarruj atau at-tadrij fit tasyri'. Berangsur-angsur di dalam memberikan sebuah hukum atau penyampaian sebuah syariat. Pensyariatan itu diangsur-angsur, tahun ini dulu, terus lama-lama nanti kita betul-betul lillahi ta'ala dalam hal pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Kalau saklek, wah udah. Rasulullah SAW sendiri ketika masyarakatnya itu hobi khomer, itu dengan cara adalah at-tadrij fit tasyri' gitu. Yang kedua adalah mutabiqan lima salihil ummah. Mutabiqan lima salihil ummah. Harus sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan sampai terlalu sok nyunah banget gitu kan. Wah gitu ini ya biasa aja, pelan-pelan ya kan. Insya Allah dengan pelan-pelan ini malah terjadi kemaslahatan umat, sehingga umat juga menerima, tetapi tidak terjadi persoalan perpecahan di antara kita. Itu saja barangkali. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua terkait dengan zakat mal dan zakat fitrah. Sugeng Ustaz, semoga menjadi amal ibadah buat Ustaz, menjadi manfaat buat kami. Demikian dari kami, dikembalikan silakan Ustaz kalau ditutup. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan semuanya alam ini untuk manusia. Dan di antara selain manusia yang ada di alam ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap pribadi manusia. Ada yang berupa harta, ada yang berupa hewan, ada yang berupa lain sebagainya. Itu semuanya adalah titipan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan sebuah aturan-aturan, ya dilaksanakan. Insya Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah atas titipan-titipannya kepada kita, maka kita pun akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta kita akan tumbuh dan berkembang, dan kita pun menjadi manusia yang selamat dan kelak bahagia juga di akhirat. Itu saja. Kita akhiri bersama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya ilahana ya ilahana ya ilahana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.